Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gufron Abdullah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah landasan kependidikan program Pasca Sarjana S2 UPGRI Semarang. Baiklah teman-teman, marilah kita lanjutkan diskusi kita pada hari ini. Topik selanjutnya adalah pendidikan sebagai sistem dan pendidikan dalam praksis serta masalah-masalahnya. Saya mewakili kelompok 6 akan memaparkan topik ini. Kelompok 6 beranggotakan 3 mahasiswa. Yang pertama Siti Noroidah, NPM 195-10172. Yang kedua saya sendiri Sariman, NPM 195-10187. Yang ketiga Saudara Sudarto, NPM 195-10199. Baiklah, mari kita mulai dari bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Latar belakang ini memuat 3 hal. Yang pertama, tujuan pendidikan. Yang kedua, pendidikan merupakan sebuah sistem. Yang ketiga, mutu pendidikan rendah. Tujuan pendidikan adalah untuk mengarahkan manusia sehingga mempunyai kemampuan-kemampuan untuk mengatur dan mengontrol serta menemukan jati dirinya. Pendidikan merupakan sebuah sistem. Pendidikan sebagai suatu sistem merupakan kesatuan dari berbagai komponen yang saling berkaitan. Setiap komponen memiliki fungsi masing-masing yang saling terkait untuk mencapai suatu tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan. Mutu pendidikan di Indonesia yang masih rendah. Latar belakang yang sudah kami paparkan tersebut, maka kami merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa pengertian pendidikan sebagai suatu sistem? Yang kedua, bagaimana pendidikan sebagai sistem terbuka? 3. Bagaimana praksis pendidikan di Indonesia? Serta yang keempat, apa saja jenis permasalahan pokok pendidikan di Indonesia? Tujuan dari penulisan makalah ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengertian pendidikan sebagai suatu sistem. Yang kedua, untuk mengetahui pendidikan sebagai sistem terbuka. Yang ketiga, untuk mengetahui praksis pendidikan di Indonesia. Pembahasan A. Pendidikan sebagai suatu sistem. Pada bagian ini kami akan mencoba memaparkan beberapa pengertian terkait dengan pendidikan dan pengertian yang terkait dengan sistem. Menurut asal-usul kata, pendidikan ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata pait yang artinya anak dan agagos yang artinya membimbing. Jadi kurang lebih pengertian pendidikan adalah membimbing anak. Menurut tokoh pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantoro, memberikan pengertian pendidikan merupakan sebuah proses pengkodratan sebagai seorang manusia dalam memahami suatu ilmu pengetahuan. Jadi pada dasarnya menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan itu adalah proses untuk mengangkat derajat manusia. Adapun tujuan pendidikan adalah untuk membantu seorang manusia agar menjadi seorang individu yang terarah
dapat mengembangkan pola pikir, dan tentunya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengertian yang kedua adalah pengertian sistem. Menurut Zahara Idris, pengertian adalah kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak acak, dan saling membantu untuk mencapai suatu hasil atau produk. Sedangkan menurut Amirin, memberikan pengertian sistem adalah suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh. Dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan suatu himpunan atau kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, sistematis, dan saling membantu untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem itu mempunyai beberapa ciri. Antara lain satu, adanya satu kesatuan yang teratur. Yang kedua, adanya komponen-komponen yang membentuk kesatuan. Yang ketiga, adanya hubungan antara komponen yang satu dengan komponen yang lain. Yang keempat, adanya proses transformasi. Dan yang kelima adalah adanya tujuan yang harus dicapai. Dapat disimpulkan dari pengertian di atas bahwa pendidikan sebagai suatu sistem adalah komponen-komponen penyusun pendidikan atau unsur-unsur yang ada di dalam suatu pendidikan saling bekerja sama atau berkaitan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Pendidikan sebagai sistem terbuka. Pendidikan sebagai sistem terbuka mempunyai prosedur kerja, yaitu mengubah atau memproses masukan yang diperoleh dari lingkungan atau dari sistem lain menjadi keluaran yang selanjutnya dijadikan masukan oleh sistem yang lain. Proses transformasi ini merupakan suatu proses yang bersifat ritmik. Berikutnya, pendidikan sebagai sistem terbuka juga memiliki hubungan internal dan hubungan eksternal. Hubungan internal adalah hubungan antara sistem pendidikan yang ditandai dengan hubungan yang berisi sukesif antara satu jenjang pendidikan ke jenjang pendidikan yang lain. Sedangkan hubungan eksternal ditandai dengan adanya interaksi, interrelasi, dan interdependensi antara sistem pendidikan dengan sistem yang berada di luar sistem pendidikan tersebut. Ditampilkan bahwa pendidikan sebagai suatu sistem terbuka itu memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan pendidikan itu mengimpor sumber daya, materi, informasi dari luar pendidikan untuk dimanfaatkan di dalam dunia pendidikan. Misalkan mendatangkan guru, mendatangkan dana, alat-alat pembelajaran, dan lain-lain. Yang kedua, memiliki pemroses, artinya pendidikan itu merupakan tindakan proses atau transformasi, memproses peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar di dalam lembaga-lembaga pendidikan. Ciri yang ketiga, menghasilkan output. Output ini adalah hasil yang dikeluarkan oleh dunia pendidikan, misalkan berupa lulusan-lulusan yang akhirnya nanti akan dimanfaatkan oleh dunia-dunia di luar pendidikan. Ciri yang keempat merupakan kejadian yang berantai. Artinya dalam proses pendidikan itu
terjadi transformasi yang berlangsung secara berulang-ulang, berlangsung secara berkaitan, dan nantinya akan menghasilkan produk atau lulusan yang digunakan oleh dunia-dunia lain di luar dunia pendidikan. Yang kelima, memiliki negatif entropi, artinya adanya usaha-usaha untuk memperbaiki diri, untuk menjaga agar dunia pendidikan itu tetap berlangsung, tetap berjalan dengan baik, misalkan dengan cara mengantisipasi perubahan-perubahan lingkungan dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada selama dunia pendidikan ini berlangsung. Yang keenam, ciri yang keenam adalah memiliki alur informasi sebagai umpan balik untuk memperbaiki diri. Jadi segala informasi yang terkait dengan dunia pendidikan itu dimanfaatkan oleh penyelenggara pendidikan untuk mengambil keputusan dalam rangka mempertahankan dan bahkan memperbaiki mutu atau kualitas pendidikan. Yang ketujuh, ciri yang ketujuh adalah adanya kestabilan yang dinamis. Artinya pendidikan selalu dinamis, mencari yang baru, memperbaiki diri, memajukan diri, selalu berusaha untuk inovatif sehingga tidak tertinggal dengan kemajuan zaman. Ciri yang kedelapan adalah memiliki diferensiasi, yakni di dunia pendidikan itu ada spesialisasi-spesialisasi. Tentang praksis pendidikan di Indonesia. Teman-teman semua, diakui atau tidak, banyak praksis-praksis pendidikan di Indonesia ini yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pedagogik dan etika pendidikan yang paling dasar. Akan kami paparkan beberapa hal tersebut. Yang pertama adalah tentang tanggung jawab orang tua. Mendidik anak itu sebenarnya adalah menjadi tanggung jawab orang tua. Namun semakin majunya masyarakat dan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, akhirnya tuntutan kehidupan itu menjadi kompleks. Sehingga orang tua di Indonesia semakin sibuk untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan hidup, sehingga pendidikan anak menjadi terbengkelai. Pada posisi ini, orang tua menyerahkan sepenuhnya pendidikan kepada sekolah. Jadi sekolah diberi tanggung jawab penuh dan sekolah difungsikan sebagai bengkel atau tukang jahit untuk menerima pesanan berupa mendidik anak-anaknya. Nanti setelah jadi, orang tua akan mengambil kembali anak-anaknya yang sudah dididik. Inilah praksis yang bertentangan dengan prinsip pedagogik. Yang kedua adalah pemerintah mendominasi pendidikan. Seperti kita ketahui bersama bahwa di Indonesia sebenarnya ada yang disebut tripusat pendidikan, di mana tripusat pendidikan ini adalah terdiri dari keluarga, masyarakat, dan sekolah. Namun pada kenyataannya tripusat pendidikan ini tidak bisa berjalan dengan seperti yang diharapkan. Orang tua dalam hal ini oleh pihak sekolah hanya dijadikan sebagai pembantu, sehingga masyarakat atau orang tua dalam hal ini hanya sebagai pihak yang melayani kepada pihak sekolah. Yang kedua, sebenarnya ada yang namanya Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Namun diakui ataupun tidak, fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ini
hanya dijadikan sebagai sarana sekolah untuk melegislasi sekolah dalam menggalang partisipasi masyarakat, khususnya orang tua terkait dengan pengumpulan dana dan lain-lain. Yang berikutnya adalah adanya UN dan USBN yang semua ini adalah menjadi kontrol dunia pendidikan oleh pemerintah. Jadi anak-anak ini diwajibkan untuk menyiapkan ujian yang menentukan nasib mereka. Padahal sebenarnya ujian ini adalah bukan atau tidak seharusnya dijadikan satu-satunya alat untuk menentukan kelulusan. Namun alhamdulillah dengan Bapak Menteri yang baru ini, UN dan USBN sudah dihapuskan sehingga sepenuhnya nanti untuk ujian sekolah menjadi wewenang satuan pendidikan. Praksis berikutnya adalah hubungan orang tua dan sekolah. Dalam hubungan ini ditemui dua hal antara sekolah dan orang tua ini. Ada yang dinamakan hubungan yang sehat. Manakala antara pihak sekolah dan orang tua ini sudah terjalin hubungan yang harmonis, sudah saling bersinergi, sudah saling bekerja sama, sehingga pendidikan ini menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah dan orang tua. Namun hubungan yang baik ini bisa dikatakan hanya pada segelintir sekolah. Pada sekolah-sekolah pada situasi yang lain, banyak hubungan yang tidak sehat antara sekolah dengan orang tua. Berikutnya terkait dengan peran keluarga dalam pendidikan. Di Indonesia, peran keluarga dalam pendidikan ini tidak mendapatkan posisi yang sepantasnya, baik karena kesalahan orang tua sendiri maupun karena desakan dari pihak luar. Dalam hal ini adalah dominasi sekolah. Praksis pendidikan di Indonesia masih menjadi perebutan antara individualisme, stalinisme, familiarisme, dan anti-familiarisme. Praksis berikutnya adalah terkait dengan personalisme dalam pendidikan. Personalisme ini memandang bahwa anak itu adalah memiliki kemampuan, memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Permasalahan pokok pendidikan di Indonesia. Seperti kita ketahui bersama dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, yaitu tentang Undang-Undang Sisdiknas, dikatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab dan kemasyarakatan dan kebangsaan. Namun pada kenyataannya teman-teman semua bahwa tujuan pendidikan nasional itu untuk mencapainya tidaklah mudah. Banyak permasalahan-permasalahan yang muncul terkait dengan pendidikan nasional yang ada di Indonesia. Oleh karena itu akan kami coba paparkan di sini terkait dengan permasalahan-permasalahan pokok pendidikan yang terjadi di Indonesia. Yang pertama terkait tentang masalah pemerataan. Pendidikan sebenarnya dirancang dan dilaksanakan bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Tidak membedakan tingkat ekonomi, tingkat pendapatan, dan lain-lain. Ini berlaku umum untuk seluruh bangsa Indonesia. Dan upaya-upaya untuk pemerataan pendidikan itu sebenarnya sudah dilakukan pemerintah.
Antara lain seperti kita ketahui, pemerintah sudah membangun SD-SD Inpres hingga pelosok-pelosok desa. Ada juga misalnya persekolahan yang dilaksanakan pagi sore karena terkait dengan keterbatasan sarana prasarana, kekurangan gedung, sedangkan jumlah siswa terlalu banyak. Kemudian ada juga untuk daerah-daerah yang terpencil didirikan yang namanya SD kecil. Kemudian untuk anak-anak yang tidak bisa melakukan pendidikan atau melaksanakan pendidikan di pendidikan reguler, ada yang namanya pendidikan kejar paket A, kejar paket B, dan kejar paket C. Dan untuk tingkat pendidikan tinggi, ada pelaksanaan yang namanya sistem belajar jarak jauh seperti yang diterapkan di universitas terbuka. Permasalahan yang kedua yaitu terkait tentang permasalahan mutu atau kualitas pendidikan. Pendidikan yang bermutu ya adalah pendidikan yang berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara baik, memuaskan atau bisa dikatakan memenuhi harapan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan perlu mengoptimalkan sumber-sumber mutu pendidikan. Nah, inilah yang masih menjadi kendala, menjadi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Antara lain yang pertama terkait dengan pemenuhan prasarana dan sarana pendidikan yang memadai. Yang kedua, profesionalisme guru sebagai tenaga pendidikan. Kemudian terkait dengan spesialisasi kejuruan, ini mungkin di sekolah-sekolah kejuruan. Adanya dorongan yang kuat dari orang tua, kerjasama dengan pemangku kepentingan atau berbagai pemangku kepentingan, sumber daya yang cukup, aplikasi teknologi, kepemimpinan yang efektif dan efisien. Ini menurut Salis dan Arcaro. Yang ketiga, permasalahan efisiensi. Efisiensi pendidikan dapat diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya atau tenaga dan prasarana pendidikan secara hemat dan tepat sasaran. Namun untuk efisiensi ini banyak permasalahan yang muncul. Antara lain bahwa produk-produk guru atau tenaga pendidikan itu tidak sesuai dengan jurusan bidang yang dibutuhkan. Ada lagi permasalahan bahwa produk tenaga pendidik yang melebihi dari yang dibutuhkan. Sekarang ini banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan, baik LPTK maupun perguruan tinggi yang menghasilkan produk-produk pendidik sehingga jumlahnya melebihi dari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, kelebihan tenaga pendidik terutama di daerah-daerah atau di kota-kota, tetapi sebaliknya terjadi kekurangan tenaga pendidik di daerah-daerah yang terpencil atau termiskin atau terpinggirkan, atau istilah yang ngetren adalah daerah 3T. Kemudian yang keempat adalah adanya penempatan tenaga pendidik yang tidak sesuai dengan bidangnya. Nah, ini yang jadi permasalahan terkait dengan efisiensi. Permasalahan yang keempat terkait dengan relevansi. Masalah relevansi terkait dengan tujuan pendidikan atau luaran dan pengaruhnya terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat atau outcome. Utamanya ini tentu terkait dengan tujuan pendidikan nasional. Permasalahan yang muncul terkait dengan relevansi ini adalah yang pertama, adanya kesenjangan akademik. Di sini ada menunjukkan bahwa ilmu yang diajarkan di sekolah-sekolah itu ternyata tidak terkait dengan apa yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga dan masyarakat. Yang kedua, adanya kesenjangan okupasional. Artinya terjadi kesenjangan antara kebutuhan tenaga kerja profesional yang ada di pasaran dengan dunia kerja. Artinya antara lulusan yang dihasilkan sekolah dengan yang dibutuhkan oleh dunia kerja itu tidak seimbang. Kemudian yang C, adanya kesenjangan kultural atau kesenjangan budaya. Ini menunjukkan bahwa adanya ketidakmampuan sekolah untuk menghasilkan manusia-manusia yang terdidik, yang mampu mengantisipasi perubahan nilai-nilai budaya dan memahami masalah-masalah bangsa.
di masa depan sebagai akibat dari kemajuan atau pergaulan global. Permasalahan yang kelima adalah terkait dengan sekolah rumah. Ini mungkin teman-teman mendengarnya atau mengenalnya sebagai ada yang namanya istilahnya homeschooling, home education atau home based learning atau school at home atau dalam bahasa lain sekolah mandiri. Yang ini mula-mula dulu terkenalnya atau munculnya adalah di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Sebenarnya ini merupakan gerakan untuk menentang praktik pendidikan formal di sekolah-sekolah atau minimal merupakan pendidikan alternatif karena ketidakpuasan pendidikan formal di sekolah. Nah, inilah masalahnya. Mengapa sekolah rumah? Karena adanya ketidakpuasan terhadap pendidikan formal di sekolah. Nah, ini yang harus menjadi pemikiran bagi sekolah-sekolah formal. Mengapa sekolah rumah ini muncul? Ketidakpercayaan dari orang tua ini harus ditanggapi oleh sekolah sehingga sekolah bisa mengakomodir apa yang dikehendaki oleh orang tua sehingga mereka akan mempercayakan kembali pendidikan anak-anaknya di sekolah. Walaupun di depan tadi yang namanya pendidikan itu adalah tidak mutlak tanggung jawab sekolah dan tidak mutlak juga tanggung jawab orang tua. Jadi keduanya saling bersinergi sehingga menghasilkan atau putra-putri anak-anaknya menjadi anak-anak yang mempunyai kemampuan yang lengkap baik dari segi kemampuan akademis maupun non-akademisnya, dari kemampuan terkait dengan ilmu pengetahuan maupun kemampuan untuk bersosialisasi, untuk menghargai nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Masalah yang keenam adalah masyarakat tanpa sekolah. Sekolah sebagai institusi dianggap telah memonopoli pengetahuan dan merendahkan bentuk-bentuk pengetahuan lain yang diperoleh di luar sekolah. Jadi sekolah itu sebagai satu-satunya sumber ilmu, sehingga sumber-sumber yang lain, sumber bentuk-bentuk pengetahuan yang lain di luar sekolah itu dianggap menjadi tidak punya peran. Hal inilah yang menjadi kendala bahwa masyarakat itu juga sebenarnya adalah sumber belajar, sumber ilmu. Jadi permasalahan ini yang masih terjadi di negara Indonesia. Berikutnya permasalahan yang ketujuh adalah dehumanisasi pendidikan. Demikianlah paparan dari kelompok 6 dengan topik pendidikan sebagai sistem dan pendidikan dalam praksis serta masalah-masalahnya.